Halo semua, perkenalkan saya Elsa Tania Puspa, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pengelolaan air bersih di Belanda. Belanda adalah negara yang 2/3 wilayahnya berada di bawah permukaan laut, tapi justru memiliki sistem pengelolaan air terbaik di dunia. Fokus kita adalah yang pertama, ancaman utama Belanda, yang kedua, solusi terintegrasi, ketiga, hasil yang dicapai, dan yang terakhir, saran untuk Indonesia. Mengenai topik pertama yaitu ancaman utama. Belanda menghadapi dua ancaman besar. Yang pertama, banjir, karena sebagian daratannya lebih rendah dari permukaan laut. Pasang surut dan hujan tinggi bisa menyebabkan banjir besar. Dampaknya, kerugian ekonomi, rusaknya infrastruktur, hingga korban jiwa. Yang kedua, pencemaran air sungai. Limbah industri dan domestik dibuang ke sungai. Akibatnya, sistem rusak, biotata air mati, dan masyarakat terkena penyakit seperti diare, tifus, dan gangguan kulit. Jika tidak dikelola dengan baik, kedua ancaman ini akan memperparah kondisi lingkungan. Topik kedua yaitu solusi terintegrasi. Terdapat regulasi dan penegakan hukum. Solusi pertama adalah regulasi yang ketat. Belanda memiliki undang-undang lingkungan yang komprehensif, mengatur baku mutu air, prosedur pembuangan limbah, dan tanggung jawab hukum. Yang paling menarik, sistem denda otomatis. Sensor memantau kualitas air secara langsung. Begitu terjadi pelanggaran, sistem langsung mengidentifikasi sumber pencemaran dan menjatuhkan denda tanpa memproses birokrasi yang panjang. Selain itu, ada inspeksi dadakan rutin. Petugas bisa mengambil sampel air dan memberi sanksi administratif. Hasilnya, insiden pencemaran turun hingga 30%. Adapun teknologi modern, solusi kedua ialah teknologi modern. Untuk banjir, Belanda menggunakan sistem pompa air canggih yang terkomputerisasi. Pompa ini terhubung dengan stasiun cuaca dan sensor ketinggian air. Saat hujan deras, pompa otomatis bekerja lebih cepat untuk mencegah banjir. Untuk pencemaran, mereka memasang jaring sensor kualitas air di sepanjang sungai. Sensor mengukur kadar oksigen, pH, polutan, dan suhu secara real time. Data dikirim ke pusat kendali, sehingga petugas bisa bertindak cepat sebelum pencemaran air meluas. Teknologi ini juga terintegrasi dengan sistem denda otomatis. Data sensor bisa dijadikan bukti elektronik. Dan yang ketiga, pengawasan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan sensor, inspeksi lapangan tetap dilakukan secara mendadak. Kombinasi antara teknologi dan inspeksi manual menciptakan sistem pengawasan yang sulit ditembus. Lalu, apa hasilnya? Yang pertama, kualitas air sungai meningkat pesat, kadar polutan turun, oksigen naik. Dan yang kedua, insiden pencemaran ditekan hingga sekitar 30%. Ketiga, mitigasi banjir jauh lebih efektif. Risiko kerugian ekonomi dan korban jiwa diminimalkan. Dan yang terakhir, ekosistem perairan mulai pulih. Belanda membuktikan bahwa regulasi kuat ditambah dengan teknologi modern serta penegakan hukum yang tegas menghasilkan pengelolaan air yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, saran untuk Indonesia. Model Belanda ini sangat relevan untuk Indonesia yang juga sering menghadapi banjir dan pencemaran sungai. Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk Indonesia. Yang pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Buat undang-undang pengelolaan air yang lebih ketat dengan sanksi tegas, termasuk denda otomatis berbasis sensor. Yang kedua, investasi teknologi.
memasang sensor kualitas air secara real time, dan sistem pompa pintar yang terintegrasi. Yang ketiga, pendekatan terintegrasi dan kolaboratif. Libatkan Kementerian Lingkungan, pekerjaan umum, industri, dan masyarakat. Dan yang terakhir, edukasi publik dan peningkatan kapasitas. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga air, serta latih petugas, inspeksi, dan teknisi secara berkala. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Keberhasilan Belanda dalam mengelola air bertumpu pada 3 pilar utama: regulasi yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan teknologi modern. Hasilnya, banjir terkendali, pencemaran turun hingga 30%, dan kualitas air membaik. Saya harap model ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk membangun sistem pengelolaan air yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.